Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil karim Nabina Muhammadin wa ahlihi wa sahabati ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Tsumma ma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan pemirsa Sejumput Channel, alhamdulillah kali ini kita bertemu kembali untuk melanjutkan belajar dan murojaah bahasa Arab kita. Setelah kemarin kita menyelesaikan pelajaran 20, kali ini kita akan memasuki ke pelajaran 21. Ya, insya Allah di pelajaran 21 ini tidak ada kaidah atau teori baru yang kita pelajari. Hanya di sini penggunaan atau murojaah dari pelajaran-pelajaran sebelumnya yang telah kita pelajari. Seperti idhofah, jamak-jamak, na'at wa man'ut, isim isyarah, kemudian seperti juga al-adat wal ma'dud dan sebagainya. Baik, kita buka kitab kita. Pelajaran 21 ini ada di halaman 114. Kita masuk ke kitab. Di pelajaran 21 ini ada fikrah, yaitu paragraf, beberapa paragraf yang kita akan baca. Nah, di sini ada kaidah-kaidah yang telah kita pelajari di pelajaran sebelumnya. Bismillah, kita baca di sini. Ad-darsul hadi wal ishruna, pelajaran yang ke-21. Di sini bacaannya berjudul Madrasati. Kita coba untuk murojaah bersama-sama teori atau kaidah-kaidah yang telah kita pelajari di pelajaran yang lalu. Madrasati, kalau kita ingat dia susunannya idhofah ya. Madrasatun mudhof ke domir ana. Berarti dia isim dhohir dimudhofkan ke isim domir. Kita telah pelajari kemarin. Madrasati diartikan sekolahku atau sekolah saya. Kemudian kita masuk ke bacaannya. Hadihi madrasati, ini sekolahku. Hadihi ini isim isyarah, untuk dekat, untuk mu'annas, berakal dan tidak berakal. Jadi hadi ini menunjuk kepada madrasatun. Hadihi madrasati, ini sekolahku. Kemudian hiya qaribatun minal masjidi, dia dekat dari masjid. Hiya ini kembali ke madrasatun. Nah, hiya ini adalah domir munfasil. Dia terpisah, tidak bersambung dengan kata lain, tidak bersambung dengan isim, fi'il atau huruf. Kemudian minal masjidi, min itu harfu jar. Karena itu al masjidi harokatnya menjadi kasroh karena didahului oleh huruf jar min. Kemudian hiya madrasatun kabiratun, dia adalah sekolah yang besar. Madrasatun kabiratun susunan adalah na'at wa man'ut, di mana dilihat dari tanwinnya berarti dia isim nakirah, berarti disifati dengan nakirah juga, yaitu kabiratun. Kemudian dilihat dari jenisnya, dia adalah mu'annas, sudah jelas karena akhirannya ta marbuto. Untuk itu dia disifati dengan mu'annas juga, yaitu kabiratun. Kemudian laha salasatu abwabin, dia memiliki 3 pintu. Laha itu lam jar, kemudian di depannya ada hiya menjadi laha ya, baginya atau dia memiliki, begitu. Salah satu abwabin. Nah, ini al-adat wal ma'dud, di mana kita tahu al-adat wal ma'dud itu berlawanan dalam segi jenis antara adat dan ma'dudnya. Ketika yang akan diberi bilangan yaitu ma'dudnya dia mudzakkar, berarti angkanya adatnya muannas. Begitu sebaliknya. Dan susunannya adalah idhofah, angkanya itu mudhof dan benda yang diberi angka itu mudhofun ilaih. Benda yang diberi angka itu ma'dud dalam keadaan jamak kasra. Kemudian abwabuha maftuhatun al-ana, abwabun mudhof ke hiya, abwabuha maftuhatun, pintu-pintunya terbuka, al-ana sekarang. Maftuhatun itu khobar untuk abwab yang dia jamak ghairu akil, jadi diberi khobar mufrad mu'annas. Kita lanjut. Fil madrasati fusulun katsiratun, di sekolah tersebut banyak kelas. Fil madrasati sudah kita bahas, fi itu termasuk harfu jar sehingga isim setelahnya yaitu al madrasati harokatnya kasra. Fusulun katsiratun, kelas yang banyak. Fusulun itu dia jamak, tapi jamak ghairu akil, makanya diberi sifat mufrad mu'annas yaitu katsiratun.
Kemudian hadza fasluna. Hadza fasluna, hadza ini isim isyarah untuk dekat, untuk mudzakkar, menunjuk kepada faslun. Kemudian faslun dimudhofkan ke domir nahnu menjadi fasluna. Hadza fasluna, ini kelas kami. Kemudian wa huwa faslun wasi'un, dan dia adalah kelas yang luas. Huwa ini juga termasuk domir munfasil. Kemudian faslun wasi'un, kelas yang luas. Faslun wasi'un sama-sama nakiroh, sama-sama mudzakkar. Berarti faslun man'ut, wasi'un na'at. Kemudian kita lanjut, fihi nafidatani kabirotani. Di dalamnya ada 2 jendela yang besar. Kita lihat fihi harfu jar, kemudian di depannya huwa, kemudian menjadi fihi. Kemudian nafidatani kabirotani, dia susunannya na'at wa ma'ud dari segi atau bilangan 2. Jadi nafidatani 2 muannas, karena mufrad aja nafidatun. Ketika dimusanakan ditambah alif dan nun, nafidatani. Kalau kita ingin memberi sifat berarti juga harus muannas dan berbilangan 2. Kabirotani, ya, jadi ada 2 jendela yang besar. Wa fihi makatibu wa karasiyu, dan di dalamnya ada juga meja-meja dan kursi-kursi. Kemudian wa fihi sabburatun kabiratun, dan di dalam juga ada papan tulis yang besar. Kita tahu ini akaidahnya na'at wa man'ut. Kemudian hada maktabul mudarrisi wa dzaka kursiyuhu, dan ini adalah meja Pak Guru. Ini menunjuk kepada meja. Meja kemudian dimudhofkan kepada al-mudarris menjadi maktabul mudarrisi, ya, semacam kepemilikan. Ini meja milik Pak Guru. Maktabu itu mudhof, al-mudarrisi mudhofun ilaihi. Kemudian wa dzaka kursiyuhu, dan itu kursinya. Kursiyun mudhof ke domir huwa, ya, huwa itu kembali ke Pak Guru. Jadi dan itu kursinya. Kemudian watilka makatibut tullabi, dan itu meja-meja para siswa. Kenapa tilka menunjuk kepada makatib? Karena dia adalah jamak ghairu akil, ya, berarti ditunjuknya dengan tilka. Wa karasiyuhum, dan kursi-kursi mereka. Karasiyu mudhaf ke domir hum. Kemudian maktabul mudarrisi kabirun, meja Pak Guru besar. Wa makatibut tullabi saghiratun, sedangkan meja-meja para siswa kecil. Kita lihat meja-meja diberi khobar saghiratun, ya, mufrad muannas, karena makatib itu termasuk jamak ghairu akil. Jadi kalau dikasih khobar dia mufrad muannas. Kita lanjut, fi faslina asyaratu tullabin, di kelas kami ada 10 orang siswa. Fi faslina, faslina itu susunannya idhofah, ya. Fasli kenapa dia harokatnya kasroh? Karena kedahuluan harfu jar. Kemudian wahum min biladin mukhtalifatin, dan mereka dari negeri-negeri yang berbeda. Hadza Muhammadun, ini Muhammad. Wa huwa minal Yabani, dan dia dari Jepang. Kita sudah bahas hadza, huwa dan min, ya. Hadza isim isyarah, huwa itu domir munfasil lil ghaib mufrad mudzakkar, kemudian min harfu jar. Selanjutnya wa hadza Khalidun, dan ini Khalid. Wa huwa minas Sini, dan dia dari Cina. Kita lanjut, wa hadza Ahmadu, dan ini adalah Ahmad. Wa huwa minal Hindi, dan dia dari India. Wa hadza Ibrahimu, dan ini adalah Ibrahim. Wa huwa minal Ghana, dan dia dari Ghana. Kemudian wa hadza Ismailu, dan ini Ismail. Wa huwa min Nigeria, dan dia dari Nigeria. Kita lanjut, wa hadza Yusufu, dan ini adalah Yusuf.
Wa huwa min Inkaltarro, dan dia dari Inggris. Wa hadza Bayramu, dan ini Bayramu nama orang ya. Wa huwa min Turkiya, dan dia dari Turki. Kemudian wa hadza Ammarun, dan ini Ammar. Wa huwa min Malaysia, dan dia dari Malaysia. Wa hadza Aliyun, dan ini Ali. Wa huwa min Amerika, dan dia dari Amerika. Wa hadza Abu Bakrin, dan ini Abu Bakrin. Wa huwa minal Yunani, dan dia dari Yunani. Kemudian kita lanjut di paragraf setelahnya. Hum min biladin mukhtalifatin, mereka itu dari negara-negara yang berbeda. Wa lugatuhum mukhtalifatun, dan bahasa-bahasa mereka juga berbeda. Wa alwanuhum mukhtalifatun, dan warna-warna mereka, maksudnya warna kulit ya, juga berbeda. Walakin dinuhum wahidun, akan tetapi agama mereka satu. Wa rabbuhum wahidun, dan Tuhan mereka satu. Wa nabiyyuhum wahidun, dan nabi mereka satu. Wa kiblatuhum wahidatun, dan kiblat mereka satu. Hum muslimuna, hum termasuk domir munfasil. Nah, muslimuna ini adalah jamak mudzakkar salim, tinggal penambahan waw dan nun di belakangnya. Hum muslimuna, mereka itu adalah para muslim. Wal muslimuna ikhwatun, dan para muslim itu adalah bersaudara. Kemudian kita lanjut. Hadza mudarrisuna, ini guru kami. Mudarrisun, kemudian mudhaf ke domir nahnu, mudarrisuna. Ismuhu Syekhuh Bilalun, namanya Syekh Bilal. Wa huwa minal Madinati, dan dia dari kota maksudnya dari Madinah. Wa huwa rajulun salihun, dan dia adalah pria atau laki-laki yang soleh. Nahnu nuhibbuhu katsiran, kami sangat mencintainya. Nahnu itu termasuk domir munfasil ya, jamak dari ana. Baik, alhamdulillah kita telah baca bacaannya, paragrafnya. Untuk mengetahui kita paham atau tidak, di sini ada latihan-latihan, soal-soal terkait dengan bacaan yang tadi kita baca. Kita coba masuk ke latihan tamarinu. Latihan-latihan. Kita coba latihan pertama. Soalnya adalah ajib anil as'ilatil atiyati. Jawablah dari soal-soal berikut. Kalau kita belum paham, kita bisa melihat ke bacaan yang tadi ya. Kita cari di mana letak dari jawaban soal-soal ini. Baik, nomor 1 kita coba. Aina hadhil madrasatu? Nah, di mana sekolah ini? Kita jawab boleh dengan domir atau dengan isim dhohir mulai dari al-madrasah. Kita bisa jawab hiya qaribatun minal masjidi, atau hadhil madrasatu qaribatun minal masjidi. Untuk mudahnya kita jawab, ambil dari bacaannya. Kita jawab hiya qaribatun minal masjidi, dia dekat dari masjid. Baik, di nomor 2, kam baban laha, berapa pintu yang dia miliki? Dianya itu kembali ke al-madrasah. Kam baban laha, berapa pintu yang dia miliki? Kita lihat dia memiliki 3 pintu. Kita jawab laha salasatu abwabin, dia memiliki 3 pintu. Di nomor 3, amughlaqatun abwabuha al-ana am maftuhatun, hamzah istifham, apakah pintu-pintunya tertutup sekarang atau terbuka? Kita lihat di sini, kita jawab abwabuha maftuhatun al-ana, pintu-pintunya terbuka sekarang. Kemudian di nomor 4, pertanyaannya adalah kam nafidatan fi hadzal fasli, berapa jendela yang ada di kelas ini? Berapa jendela kita cari di sini? Ada di paragraf kedua ya. Kita coba jawab. Fi hadzal fasli nafidatani kabirotani.
Di kelas ini ada 2 jendela yang besar. Di nomor 5, kam taliban fi hadzal fasli, ada berapa siswa di kelas ini? Kita lihat di paragraf ketiga mungkin ya, fi faslina asyaratu tullabin, ya ada 10 pelajar. Berarti kita jawab fi hadzal fasli asyaratu tullabin. Di kelas ini ada 10 siswa. Kemudian di nomor 6, akulluhum min biladin wahidin, apakah mereka dari negara yang satu? Ya, maksud dari negara yang sama. Kemudian kita jawab di sini ada di paragraf terakhir dari halaman 114. Berarti kita jawab la hum min biladin muhtalifatin. Tidak, mereka dari negara-negara yang berbeda. Kemudian di nomor 7, min aina Abu Bakrin, dari mana Abu Bakrin? Maksudnya Abu Bakrin itu berasal dari mana? Kita jawab boleh dengan menggunakan isim dhohir ya namanya, atau dengan domir. Abu Bakrin minal Yunani, atau boleh juga huwa minal Yunani. Kita jawab dengan sesuai di bacaan, huwa minal Yunani, dia dari Yunani. Kemudian di nomor 8, min aina Ahmadu, dari mana Ahmadu? Huwa minal Hindi, dia dari India. Kemudian di nomor 9, min aina Yusufu, dari mana Yusuf? Huwa min Inkaltarro, dia dari Inggris. Kemudian di nomor 10, min aina Muhammadun, dari mana Muhammad? Yang ditanyakan asalnya maksudnya huwa minal Yabani, dia dari Jepang. Kemudian di nomor 11, man mudarrisuhum, man kata tanya ya, mudarrisun mudhof ke hum, mudarrisuhum. Siapa guru mereka? Kita cari mudarrisuhum ismuhu Syekhu Bilalun. Guru mereka namanya Syekh Bilal. Atau mudarrisuhum Syekhu Bilalun, guru mereka adalah Syekh Bilal. Baik, di nomor terakhir latihan 1, min aina huwa, dari mana dia? Ya, yang dimaksud adalah Syekh Bilal tadi. Kita cari huwa minal Madinati, dia dari Madinah. Alhamdulillah telah selesai latihan 1. Insyaallah menambah pemahaman akan paragraf yang kita baca tadi. Di sini juga ada pemahaman dari yang kita baca dengan cara ada kalimat di sini, kalimatnya sesuai atau tidak dengan yang terdapat di bacaan yang tadi kita baca. Ya, di latihan kedua perintahnya adalah do hadhil alamata, yakni alamatus sahih ya, tanda contreng, amamal jumali sahihati, di depan kalimat-kalimat yang benar. Wa hadhil alamata, di dalam kurung alamatul khoto ya, tanda silang berarti tanda salah, amamal jumalil lati laisat sahihatan, di depan kalimat-kalimat yang tidak benar alias yang salah, yang tidak sesuai dengan bacaan yang kita baca tadi. Kalau kita kurang yakin kita bisa lihat di bacaannya kembali. Baik, di nomor 1, madrasati qoribatun minal matori, sekolahku dekat dari bandara. Ini salah atau benar? Salah ya. Yang benar adalah madrasati qoribatun minal masjidi, sekolahku dekat dari masjid. Berarti yang pertama adalah pernyataannya, kalimatnya salah, tidak sesuai dengan yang ada di bacaan. Kemudian di nomor 2, laha salasatu abwabin, dia memiliki 3 pintu. Kita lihat, kita tengok di bacaan. Benar ya, berarti sahih. Memang sekolahnya mempunyai 3 pintu. Di nomor 3, abwabuha mughlaqatun al-ana, pintu-pintunya sekarang tertutup. Kita lihat di bacaan, sedangkan di bacaannya abwabuha maftuhatun al-ana, pintu-pintunya terbuka sekarang. Berarti kalimat ini salah ya, tidak sesuai dengan paragraf yang kita baca tadi. Berarti kita kasih tanda silang. Di nomor 4, makatibut tullabi kabiratun,
meja-meja para siswa besar. Kita lihat justru meja-meja para siswa itu kecil ya. Berarti kalimat ini salah. Kita beri tanda silang di depannya. Yang benar adalah makatibut tullabi saghiratun. Meja-meja para siswa kecil. Kemudian di nomor 5, maktabul mudarrisi kabirun. Meja Pak Guru besar. Benar ya, karena ada sesuai dengan yang ada di paragraf yang kita baca tadi. Benar, berarti kita beri tanda contreng benar. Kemudian di nomor 6, fi faslina asyaratu tullabin. Di kelas kami ada 10 orang pelajar. Benar ya, di paragraf yang ketiga, fi faslina asyaratu tullabin. Kita beri tanda contreng benar. Selanjutnya di nomor 7, Ammarun minal Yunani. Salah ya. Yang benar adalah Abu Bakrin minal Yunani. Abu Bakrin dari Yunani. Jadi kita beri tanda silang. Kemudian setelahnya nomor 8, Bayromu min Turkiya. Bayromu dari Turki. Benar ya, Bayromu memang dari Turki. Di nomor 9, Yusufu min Malaysia. Yusuf dari Malaysia. Salah ya, Yusuf adalah dari Inggris. Yang benar adalah Yusufu min Inkaltaro. Yusuf dari Inggris. Berarti di depan kalimatnya kita kasih tanda silang, tanda salah. Terakhir nomor 10, mudarrisuna minal Madinati. Guru kami dari Madinah. Ya, baru kita jawab tadi benar ya. Pernyataan ini benar, kalimat ini benar, kita beri tanda contreng. Alhamdulillah telah selesai di latihan kedua. Kita coba masuk ke latihan 3. Di sini perintahnya adalah uskur al-biladal waridata fid darsi min Asia wa Ifriqiya wa Urubba. Sebutkanlah negara-negara yang disebutkan di dalam pelajaran, ya maksud dalam paragraf tadi kita baca, yang dari Asia, Afrika, dan dari Eropa. Kita suruh menyusun yang mana dari Asia, dari Afrika, dan dari Eropa. Baik, kita coba. Yang pertama, al-biladul lati fi Asia. Negara-negara yang ada di Asia. Yang di Asia itu kira-kira tadi ada al-Hindu. Ya, India ada di benua Asia. Kemudian as-Sinu, Cina. Dia juga berada di benua Asia. Kemudian Malaysia. Dia juga berada di Asia. Kemudian bisa kita tambahkan Turki ya, karena Turki itu dia negara yang berada di 2 benua. Jadi dia bisa masuk ke benua Asia dan ke benua Eropa. Jadi yang dari Asia, satu lagi itu Turki. Kemudian sebelahnya al-biladul lati fi Ifriqiya. Negara-negara yang ada di Afrika, di benua Afrika. Kita lihat sepertinya hanya ada 2 ya, yaitu Ghana, negara Ghana, dan Nigeria. Kemudian di sebelahnya al-biladul lati fi Urubba, negara-negara yang ada di Eropa. Inkaltaro yaitu Inggris, al-Yunanu, Yunani, dan satu lagi yaitu Turki. Jadi kita masukkan Turki juga negara yang berada di benua Eropa. Baik, selesai kita menjawab latihan-latihan. Sekarang kita masuk ke al-kalimatul jadidatu, kata-kata yang baru. Al-maktabu kita sudah dapat mufradatnya dari awal pelajaran ya. Dari dars 1, al-maktabu itu adalah meja. Jamaknya makatibu, meja. Makatibu, lihat dia tidak pakai alif lam, tapi dia tidak boleh ditanwin. Nanti pelajaran atau penjelasannya kita dapat di pelajaran setelahnya, yaitu sekitar pelajaran 22 atau 23. Al-maktabatu, meja. Jamaknya makatibu. Kemudian al-kursiyu, kursi. Jamaknya karasiyu, kursi. Ini juga sama, tidak boleh ditanwin. Kemudian al-launu itu warna. Sebuah warna, jamaknya alwanun, warna-warna. Kemudian sebelahnya al-kiblatu artinya kiblat.
Zaka, tadi telah disampaikan zaka itu artinya itu juga, tapi jaraknya lebih dekat dibandingkan zalika. Kalau kita bisa bandingkan hadza ini, zalika itu, nah zaka ada di tengah-tengahnya. Dengan simpelnya bisa diterjemahkan dengan itu juga ya. Zaka, zalika. Zaka itu, zalika itu. Walakin itu artinya akan tetapi. Walakin ya nunnya sukun artinya akan tetapi. Alhamdulillah telah selesai kita di pelajaran 21. Dengan kata lain kita telah murojaah sebagian pelajaran yang kita pelajari dari pelajaran pertama hingga pelajaran 20. Alhamdulillah semoga bermanfaat. Nantikan terus lanjutan pembelajaran kita dan murojaah kita. Sampai ketemu di tayangan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.